Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka. Pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar oleh Sekretaris Senat Profesor Dr. Cahya Supriyatna, SU. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin Bapak Rektor selaku Ketua Senat PDN, saya ingin menyampaikan dan membacakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1527/MPK/KP/2019 tentang kenaikan jabatan akademik _fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menimbang A, bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B, dan seterusnya. C, bahwa sehubungan dengan huruf A dan B di atas perlu menetapkan keputusan, yaitu mengingat titik 2, 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, 3, dan seterusnya sampai dengan 6 dan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018, Jo Nomor 9 Tahun 2019, memperhatikan Surat Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri nomor 897/37/IPDN tanggal 24 Januari 2017 menetapkan: pertama, pegawai negeri sipil nama NIB, NIDN Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, dengan NIDN 1977030419995
1/1/040/3404037701. Tempat tanggal lahir Jambi 4 Maret 1977. Pendidikan S3 tahun 2014. Pangkat, golongan, ruang, TMT, jabatan, angka kredit, jumlah unit kerja. Pembina 4A 1 April 2013. Jabatan Lektor Kepala /41.1871, mohon maaf 187, 1 Oktober 2010. Unit kerja Kementerian Dalam Negeri pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019, dinaikkan jabatan menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu pemerintahan dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tembusannya kepada BKN di Jakarta, 2 dan seterusnya 5 Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, 6 Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Demikian, selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, berikut kami bacakan riwayat hidup singkat Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang pada hari ini akan dikukuhkan oleh Rektor IPDN. Nama: Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Kelahiran Jambi 4 Maret 1977. Istri Dr. Imelda Hutasoid, Eskep, MKes, AIFO, MA. Anak: Krisanta Hizkiana BR Simangunsong, Hezkiel Austin Kemri Simangunsong, dan Jeremias Salamoses Simangunsong. Anak pertama dari 3 bersaudara, putra dari pasangan Bapak ST PM Simangunsong dan Ibu JR Boru Silitonga. Riwayat pendidikan: menempatkan SD, SMP, SMA di Jambi. Diploma 4 STPDN Bandung Angkatan ke-7 tahun 1999. Strata 1 STIA LAN Bandung. Strata 2 IPDN Bandung. Dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2013. Riwayat jabatan: beliau meniti karir dimulai dari pamong pengasuh di STPDN pada tahun 1999 dan memulai karir sebagai fungsional dosen di IPDN pada tahun 2004.
Demikian pembacaan riwayat singkat beliau. Orasi ilmiah Guru Besar Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada guru dan tabib yang agung yang memberikan rahmat dan anugerah yang luar biasa kepada saya dan keluarga, sehingga saya mendapatkan kesempatan berharga untuk berkarya sebagai guru besar di Alma Mater tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Izinkan saya untuk berada di mimbar akademik yang tertinggi, terhormat, terdidik, terpelajar ini secara etika dan bermartabat untuk memenuhi wujud tanggung jawab ilmiah saya guna menyampaikan orasi ilmiah guru besar yang pada hakikatnya merupakan karya tulis berformat pidato sebagai salah satu persyaratan pengukuhan guru besar ilmu pemerintahan yang diampu dan dikembangkan selama ini di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Perkenankanlah saya memohon perhatian para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan untuk mengikuti pidato pengukuhan ini dengan judul Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Tema dan judul orasi ilmiah ini merupakan sebuah tinjauan dan kegelisahan seorang ilmuwan pemerintahan dalam menghadapi dinamika pemerintahan ke depannya, baik secara teoretik maupun terapan pemerintahan. Judul orasi ilmiah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dari kristalisasi buah pikiran yang liar, namun bernuansa ilmiah dari bidang keilmuan yang telah ditekuni sejak menjadi praja, mahasiswa sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, dan juga berangkat dari banyak proses pengayakan ilmu dan gemblengan, serta diskusi panjang bersama guruku terbaik dan guru inspirasiku, Profesor Dr. Sadu Wasisyono MS, melalui banyak penelitian dan kajian, baik secara akademis maupun terapan pemerintahan dari tahun 1995 hingga saat ini. Saya merasakan jiwa dan semangat saya kembali masuk di kampus ini, di mana pada tahun 2003 saya punya janji hati untuk tidak akan pernah hadir pada setiap acara besar sidang senat terbuka IPDN Kemdagri, karena pada setiap acara ini rasanya padat sekali gedung Rugini yang kita cintai ini, sebab banyak sekali tamu-tamu IPDN yang hadir dari Sabang sampai Merauke, yang merupakan notabene adalah orang tua wisudawan, baik pasca sarjana S2 maupun S3, diploma 4 dan sekolah profesi kepemudaan yang berebutan bangku untuk mengikuti profesi wisuda keluarga yang tercinta. Dan tahun 2003 pada saat itu saya ikut wisuda S2 MAPD STPDN bersama adik-adik Purna Praja Angkatan 11. Saya berdoa kepada Tuhan agar kiranya jika saya akan hadir kembali ke gedung ini untuk mengikuti prosesi tertinggi akademis, saya tidak akan berebutan bangku dengan keluarga wisudawan, karena kita adalah tuan rumah dan Tuhan mendengar doa saya, di mana hari ini saya diizinkan untuk tidak akan berebut bangku lagi hadir di gedung ini, karena bangku saya sudah tersedia bersama para guru besar lainnya di atas ini. Dan untuk berkat bangku ini, saya berjanji kepada Tuhan akan selalu hadir di gedung ini untuk mengikuti peristiwa akademis tertinggi setiap tahunnya ini, sehingga saya pensiun atau hingga lembaga ini tidak membutuhkan saya lagi, atau hingga saya digantikan oleh adik-adik saya kader-kader muda dosen IPDN, atau mungkin saya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan berikan hikmat-Mu yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di gedung Rugini ini setelah sekian lama kita harus berada di rumah dikarenakan wabah corona COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di negeri Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Dan untungnya Tuhan mulai mendengar doa kita, orang berdosa ini, sehingga COVID ini cukup sampai seri 19 saja, sehingga tidak sampai ke seri 20 atau selanjutnya. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada saya agar bisa saya dapat membagikan pemikiran ini dengan kata-kata orasi ilmiah yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang, baik akademisi maupun praktisi pemerintahan. Begitu juga masyarakat luas yang cinta akan Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya langsung membaca pada halaman 53 dari buah pemikiran yang saya sampaikan di dalam buku orasi kepada Bapak Ibu. Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang lebih baik, karena masih banyak birokrat yang arogan, bersikap sebagai penguasa,
menjalankan praktek KKNP, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan, baik di aras pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Selain itu, birokrat Indonesia cenderung memilih zona nyaman, comfort zone, tanpa adanya kompetisi, tetapi lebih didasarkan pada senioritas. Birokrat umumnya belum siap untuk masuk ke zona kompetisi atau competitive zone. Hal tersebut nampak dari banyaknya penolakan yang dilakukan pada saat lelang jabatan secara terbuka atau open bidding. Dan kalaupun ada lelang jabatan, sifatnya hanyalah sekedar formalitas. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan organisasi Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan lelang jabatan secara terbuka open bidding dalam mengisi jabatan strategis di tempat Bapak Ibu? Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan good governance menuju clean governance. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kinerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi tupoksi yang seharusnya tergambar dalam Machinery of Government. Belum semuanya memiliki standar operasional prosedur SOP yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak the right man in the right place. Kondisi di atas menjadi salah satu penghambat terwujudnya pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia, world class government. Karena selama ini birokrasi Indonesia menggunakan paradigma rule based birokrasi, yang artinya adalah semua pola pengembangan birokrasi baik benar maupun salah hanya diputuskan melalui rule atau aturan yang mengikatnya. Sebagai contoh, seorang pegawai negeri sipil jika berturut-turut selama 3 bulan dari Januari hingga Maret tidak masuk kantor, namun pada tanggal 31 Maret pegawai negeri sipil tersebut masuk kantor, apakah boleh dipecat? Jika pembinaan pegawainya masih merujuk dengan rule atau aturan yang ada, maka pegawai negeri sipil tersebut tidak boleh dipecat oleh negara. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia dapat didorong menjadi pemerintahan kelas dunia world class government jika masih menggunakan paradigma di atas? Dalam perjalanannya, birokrasi Indonesia harus dipaksa berubah. Maka pada saat ini kita tidak lagi menggunakan paradigma rule based birokrasi, namun dipaksa untuk berparadigma performance based birokrasi yang menitik beratkan prestasi kerja dan kinerja pegawai melalui performance, di mana kinerja seluruh pegawai dinilai melalui kontrak kerja yang dituangkan setiap tahunnya dalam dokumen sasaran kerja pegawai. Dengan harapan pegawai yang tidak mampu menyusun kontrak kerjanya, maka mau tidak mau pemerintah harus menerapkan paradigma kepegawaian melalui model minus grow yang memaksa pegawai yang tidak potensial lagi untuk melakukan mekanisme pensiun dini agar tidak memberatkan anggaran negara. Selain itu, negara juga tidak mau harus mampu untuk mengikuti perkembangan paradigma dynamic government sebagai pintu masuk menuju world class government di era persaingan bebas saat ini. Jika diperhatikan gambar di atas, kira-kira menurut Bapak Ibu, dinamika pemerintahan atau dynamic government apa yang dapat kita angkat dan kita antisipasi ke depannya sehingga Indonesia bisa siap untuk ikut dalam mewujudkan world class government? Kita dapat melihat pada gambar di atas bahwa Bapak Presiden kita bersama kepala negara lainnya kelihatan saling berpegang tangan dan terkesan penuh makna keharmonisan dan persahabatan antar negara. Namun jika diamati dan dianalisis lebih mendalam melalui dynamic government untuk menguatkan potensi ekonomi bangsa, bahwa sebenarnya tangan dan sikut presiden kita menunjukkan simbol persaingan antar negara, di mana mau tidak mau kepala negara Indonesia dalam konteks the same sea and the same air harus mampu mendorong semua potensi yang kita miliki dengan dukungan birokrat yang profesional, mewujudkan negara Indonesia yang luar biasa dalam menguasai laut, the sea, dan udara, the air, dengan lebih menonjol dan lebih dominan dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagai contoh, berapa banyak maskapai penerbangan Indonesia yang telah mampu menguasai wilayah teritorial udara, the air, dari negara lain? Coba bandingkan maskapai penerbangan Indonesia dengan negara Malaysia yang memiliki maskapai termurah di dunia, AirAsia. Atau berapa banyak armada laut Indonesia yang telah terkoneksi dengan negara-negara tetangga lainnya, atau yang telah mampu menjelajah wilayah teritorial air, sea dari negara lain. Visi dynamic government dalam konsep the same sea and the same air harus diwujudkan oleh Indonesia sebagai embrio menuju pemerintahan kelas dunia atau world class government. Yang disegani oleh negara-negara lain melalui paradigma Indonesia adalah ikon kebangkitan Asia yang didukung dengan teknologi informatika dan komunikasi yang canggih dan dioperasionalkan
oleh birokrat yang profesional dan berintegritas tinggi sebagai pelayan masyarakat, baik lokal, regional, internasional, dengan ciri dan berparadigma pemerintahan yang mau melakukan thinking again, di mana mau tidak mau Indonesia harus berpikir ulang dalam memakai orang-orang yang memiliki kapasitas atau able people, karena hanya orang able people saja dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak terduga atau agile process. Setelah paradigma good governance digunakan selama seperempat abad dan sampai sekarang masih dipakai di sebagian besar negara, ada keinginan dari beberapa ahli untuk menyusun paradigma baru yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang telah berubah. Salah satunya adalah Neo dan Chen yang menawarkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang menyempurnakan paradigma good governance. Tahun 2013, Neo dan Chen melalui bukunya mengembangkan paradigma baru yang dinamakan dynamic government atau tata kelola dinamis yang dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari paradigma good governance yang telah digunakan sebelumnya. Dengan perkataan lain, good governance merupakan prasyarat untuk menuju dynamic government. Dikatakan demikian karena untuk menjalankan paradigma baru ini diperlukan berbagai prakondisi yang tidak lain adalah perubahan karakteristik dari good governance. Singapura adalah negara pulau yang kecil tetapi menarik perhatian banyak negara lain di dunia karena prestasinya yang berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahnya. Rasa penasaran tersebut sedikit banyak terjawab dengan lahirnya buku karya Neo dan Chen, di mana mereka berdua menawarkan paradigma baru yang dinamakan dynamic governance, yang dapat dikatakan merupakan penyempurnaan paradigma good governance agar dapat menghasilkan kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan. Sehingga terbangun paradigma tata kelola yang dinamis, diperlukan 3 kapabilitas dari pemerintahan, yaitu thinking ahead, thinking again, and thinking across. Berpikir jauh ke depan atau thinking ahead diartikan bahwa pemerintah Indonesia harus memahami masa depan yang akan mempengaruhi bank negara dan menempatkannya dalam setiap kebijakan yang akan diambil, agar masyarakat dapat merasakan setiap manfaat dari peluang-peluang baru yang tercipta oleh penyelenggara negara yang profesional, sehingga para penyelenggara negara tersebut dituntut berpikir proaktif dan meninggalkan gaya berpikir reaktif, agar setiap tindakan yang diambil tidak dilakukan setelah ada kejadian, sehingga terkesan negara selalu tertinggal pada saat dihadapkan pada dinamika perubahan. Memikirkan kembali atau thinking again diartikan sebagai tindakan melihat ulang berbagai kebijakan dan program yang sudah berjalan, apakah masih sesuai dengan perubahan yang bersifat turbulen. Apabila diperlukan, dilakukan revisi terhadap kebijakan dan program yang ditetapkan negara agar dapat mencapai sasaran secara efektif. Dalam hal ini, para penyelenggara dituntut untuk menjadi negarawan dengan mencegah terjebak dalam phase of interest, sehingga sulit untuk berpikir atau bertindak secara objektif. Sedangkan berpikir menyilang atau thinking across diartikan bahwa pemerintah perlu mencari gagasan dan kepentingan praktis dari tempat lain di luar batas-batas tradisional sebuah negara untuk kemudian dikemas dan dikontekstualisasi dengan lingkungan domestik. Menurut Beer, bahwa tanda-tanda kelola dinamis merupakan perpaduan antara teori-teori perubahan dengan model sistem dinamis. Dia mengatakan bahwa it's bring together Taylor, theorizing and on sustainability, transition on the system dynamic modeling. Paradigma tata kelola dinamis yang dikembangkan oleh Neo and Chen telah disusun dalam tahapan yang runtun, komprehensif dan sistematis, mencakup di dalamnya 9 cakupan meliputi dari framework for dynamic government sampai sustaining dynamic government. Dari ke-9 cakupan tersebut, ada yang menarik pada cakupan ke-8, yaitu proses inovasi yang di dalamnya meliputi penciptaan struktur dan sistem yang tangkas atau creating agile structure dan system. Neo dan Chen mengukuhkan bahwa for dynamic government to be effectively institutionalized, organizational process must be designed and implemented so that the government system can still continue to function even when there is the change in leadership. Konsep ini kemudian memiliki kaitan erat dengan pandangan Schwab dan Davis mengenai tata kelola yang tangkas atau agile government sebagai paradigma kontemporer dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia atau world class government. Selain itu, birokrat Indonesia harus terbiasa berpikir, melihat dan meramal ke depan atau thinking ahead dengan menghadapi kondisi masa depan yang tidak terduga atau future uncertainties, serta mampu melakukan kerja berpikir silang atau thinking across
dengan dilandasi informasi yang kuat dan komprehensif terhadap praktek-praktek berpemerintahan di luar Indonesia dalam konteks pengambilan keputusan paripurna, sehingga pemerintah Indonesia diharapkan mampu untuk melakukan adaptasi kebijakan adapt policy dalam menghadapi perubahan atau change setiap waktu dari setiap policy dan tindakan execution yang diambil sebuah negara dalam menghadapi dinamika pemerintahan atau dynamic government melalui pola kerja menyimbangkan antara budaya kultur yang berlaku, kemampuan capabilities dalam menghadapi setiap perubahan atau change yang dialami setiap negara. Dinamika pemerintahan global yang terjadi selalu ikut mempengaruhi perubahan yang terjadi pada sebuah negara, baik itu perubahan secara struktural, perubahan secara fungsional, dan juga perubahan secara kultural, sehingga memaksa negara untuk membentuk perangkat organisasinya yang ramping struktur kaya fungsi, karena akan memudahkan dalam koordinasi dan kerjasama antar negara dan wilayah. Konsep kerjasama dengan pihak luar pemerintahan menjadi suatu yang sangat penting dalam era keterbukaan saat ini. Goldsmith dan Eggers mengembangkan 4 model organisasi pemerintahan dengan memadukan antara network management capabilities dengan public-private collaboration. Konsepnya dipengaruhi oleh Osborne dan Gelbler melalui Reventing Government atau RIGOM, atau mewirausahakan birokrasi yang dikembangkan pada tahun 1992. Namun konsep privatisasi dari Sapas yang diperkenalkan pada tahun 1987. Konsep dari Goldsmith dan Eggers di atas menggambarkan bahwa jika Indonesia ingin menjadi pemerintahan yang world class government, maka negara dan pemerintah daerah di Indonesia harus mau meninggalkan model organisasi pemerintahan yang ada selama ini dan yang bersifat hierarkis atau hierarchy government, di mana pemerintahan model klasik yang hierarkis, yang selalu monopoli dan tidak pernah mengembangkan kerjasama dengan pihak non-pemerintah. Dalam perjalanannya model hierarchy government berkembang menjadi outsource government, di mana model organisasi pemerintahan mengembangkan konsep outsource dalam pemenuhan personil pemerintahan. Dan ini terjadi di Indonesia, yaitu pengangkatan secara besar-besaran tenaga kerja kontrak TKK oleh pemerintah daerah, yang akhirnya memberatkan keuangan negara, dan lebih parah lagi, terjadi demo besar-besaran dari tenaga kerja kontrak tersebut agar negara dapat mengangkat tenaga outsource tersebut menjadi pegawai negeri sipil yang kompetensi serta kapasitasnya masih dipertanyakan. Langkah strategis yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah besar yang diakibatkan dari model outsource government ini adalah mengangkat sebagian besar tenaga outsource tersebut menjadi pegawai negeri sipil PNS dalam kategori K1 dan K2. Dan langkah strategis lainnya yang diambil negara yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu membagi ASN menjadi 2, yaitu sebagai PNS dan pegawai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana semua pegawai outsource yang ingin diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara ASN harus diseleksi melalui seleksi ulang untuk pengisian formasi pegawai sebagai PNS atau sebagai P3K. Model outsource government yang membebani anggaran negara harus segera direformasi seiring dengan berkembangnya paradigma reventing government dan paradigma privatisasi, di mana kedepannya akan dikembangkan model joint up government sebagai kisi-kisi baru dalam mengurangi pola monopoli yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Model joint up government akan sangat besar pengaruhnya untuk mengantarkan pemerintah Indonesia menjadi pemerintahan kelas dunia atau world class government yang ramping struktur dan kaya fungsi. Karena banyak pekerjaan pemerintah yang telah di-join up-kan oleh pemerintah dengan pihak swasta, sehingga kedepannya organisasi pemerintah tidak lagi memerlukan pegawai yang banyak. Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum yang ada di Indonesia di masa yang akan datang tidak perlu lagi mengangkat pegawai yang banyak, karena pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh Dinas PU dapat dikerjasamakan atau join up dengan pihak non-pemerintah. Pengembangan model joint up government ternyata sangat efisien dan efektif untuk mengurangi beban keuangan negara, khususnya dalam pembayaran gaji pegawai. Karena kedepannya Indonesia tidak perlu lagi mengangkat pegawai yang hanya bekerja untuk hal-hal yang bersifat umum dan juga bersifat teknis, kecuali pekerjaan yang bersifat pelayanan ujung tombak, yang profesional dan menjaga kerahasiaan negara. Ternyata dalam perjalanannya, model joint up government dapat semakin kuat mendorong negara menjadi pemerintahan kelas dunia atau world class government. Dengan dikembangkannya model network government, di mana model network government menjadi simbol sebuah negara yang maju dan modern, di mana semua pekerjaan pemerintah bersifat otomatis, yang secara cepat, tepat, terbuka, dan transparan, yang didukung dengan kekuatan jaringan pelayanan untuk menjangkau bukan saja masyarakat lokal, namun juga menjangkau masyarakat regional dan internasional yang tanpa batas atau borderless.
Pengembangan model pemerintahan di atas pada dasarnya dapat terwujud dengan maksimal jika negara dapat menerapkan pola pengembangan karir ASN ke arah yang lebih terbuka. Karena selama ini paradigma pengembangan karir ASN hanya menggunakan model klasik, yaitu closed career system, di mana seorang pegawai yang potensial dalam mengembangkan karirnya bersifat tertutup atau close, sehingga pegawai tersebut hingga akhir masa tugasnya pensiun hanya di tempat tersebut. Model closed career system mengisyaratkan pola pengembangan karir hanya bersifat lokalitas atau jago kandang, sehingga terkesan pejabatnya ibarat katak di bawah tempurung. Karena tanpa usaha yang keras atau menulungi seleksi yang ketat, dipastikan pegawai tersebut akan menduduki sebuah jabatan strategis. Sebagai contoh yaitu yang boleh menjadi kepala dinas di sebuah daerah otonom hanyalah pegawai yang bekerja dan meniti karir di daerah X tersebut, sehingga pegawai potensial dari daerah lain tidak boleh ikut mencalonkan diri menjadi kepala dinas. Dalam perjalanannya, negara harus mengambil sikap untuk mengubah pola pikir birokrat Indonesia dari aset kedaerahan menjadi aset nasional melalui model open career system, di mana negara membuka seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh birokrat Indonesia, baik PNS maupun non-PNS, untuk bebas berkarir di mana saja, baik di pusat maupun di daerah, khususnya birokrat-birokrat muda yang potensial dan memiliki kompetensi untuk ikut berkompetisi melalui open bidding atau lelang jabatan. Hal tersebut harus dilakukan negara agar Indonesia siap dalam mewujudkan pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia atau world class government. Karena kedepannya dalam menghadapi paradigma open system, birokrasi Indonesia harus siap bersaing dengan tenaga-tenaga dari negara lain yang melalui mekanisme pasar bebas dapat bekerja menjadi ujung tombak pelayanan bukan hanya untuk masyarakat lokal di daerahnya, namun bisa merambah ke masyarakat regional dan internasional. Sebagai contoh ke depan, tenaga-tenaga potensial seperti dokter, pilot, perawat, dosen, engineer, dan keahlian lainnya dari negara lain dapat masuk dan bekerja di negara Indonesia melalui mekanisme pasar bebas sebagai salah satu citra diri dari konsep world class government. Pertanyaannya, bagaimana dengan tenaga-tenaga potensial yang dimiliki Indonesia? Apakah Indonesia sudah siap menjalankan model open system dalam mengembangkan karir sebagai pintu masuk untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia atau world class government? Saya lanjutkan, kata kunci dalam melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia adalah world class government adalah jangan pernah bermimpi atau ingin mewujudkan sebuah kemajuan pada sebuah negara di masa yang akan datang kalau kita masih menggunakan metode atau cara-cara yang lama, apalagi masih mengagung-agungkan atau mensakralkannya. Nil nopis sub sole, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Pertanyaannya, sampai kapankah negara Indonesia yang kita cinta ini masih menggunakan cara-cara lama? Terakhir, penghargaan dan ucapan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, mengakhiri pidato pengukuhan sebagai guru besar ini, perkenankanlah saya sekali lagi mengucapkan puji dan syukur atas berkat dan hikmat karunia-Nya yang luar biasa. Biarlah penghargaan guru besar ini kupersembahkan kepada guru dan tabib yang agung, yang senantiasa membimbing saya untuk selalu bisa menjadi terang dan garam dunia. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa curahan kasih karunia dan hikmatnya yang luar biasa, saya bukanlah apa-apa dan tidak akan mampu berbuat apa-apa. Selain itu, saya menyadari bahwa tanpa adanya nasihat, dorongan dan kasih sayang serta doa syafaat dari berbagai pihak, mustahil saya dapat meraih jabatan akademis tertinggi seperti sekarang ini. Saya pun menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan, maka apa yang telah saya capai ini tidaklah terlepas dari keterlibatan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih dari hati saya yang paling dalam kepada berbagai pihak, yaitu yang pertama, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Muhammad Nasir, AK MSc PhD, yang sudah mau menerima kelanjutan pengajuan guru besar saya dari Menteri Pendidikan Kebudayaan yang lama di ujung jabatan beliau sebelum dipecah menjadi Kemenristek-Dikti. Dan terima kasih juga kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia yang baru pasca digabungnya menjadi Kemenristek-Dikti ke komponen Kemendikbud, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Terima kasih Bapak Menteri yang baru dan semua energi yang besar untuk tanda tangan surat keputusan SK guru besar yang sudah saya nantikan hampir genap 7 tahun. Yang kedua, terima kasih dan penghargaan penghormatan setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkhusus Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD, untuk tanda tangan surat keputusan penghitungan PAK guru besarnya
dan juga kepada Direktur Karir Kompetensi SDM Dikti Profesor Dr. Bunyamin Mabtu MA MPD untuk kesempatan mengikuti proses akhir audiens bersama para guru besar yang melakukan penilaian kelayakan untuk menjadi guru besar, dan juga Kepala Seksi Karir Pendidikan Wilayah 1 Dikti Ibu Yusni Tarigan SE yang selalu baik menerima saya berkonsultasi, dan juga dan juga tim pengetik SKPAK Kakak Rumi di lantai 4 dan SK guru besar saya Bu Nopa dan Kakak Putri di lantai 7. Terima kasih untuk kebaikannya. Dan terakhir yang selalu saya hubungi Kakanda ADC Dirjen Dikti Bang Daris, dan pesan dari Kakandaku yang diterima dari pimpinan Dikti agar disampaikan kepada semua calon guru besar bahwa tolong selama penilaian ini jangan ada publikasi atau statement-statement yang aneh-aneh, radikal atau yang tidak mendukung pemerintahan, agar aman proses pengajuan guru besar Abang sampai ditandatangan Menteri, karena pengajuan Abang akan dicek sampai ke rekam jejak digital. Terima kasih untuk nasihat dan kebaikan kalian semua kawan-kawan di Dikti, sehingga saya diberi kepercayaan oleh negara untuk melalui dukungan kawan-kawan untuk memangku jabatan akademis guru besar dalam ilmu pemerintahan. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan kalian. Yang ketiga, terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai ladang pengabdianku di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD beserta jajarannya. Saya doakan Bapak Menteri sebagai putra terbaik bangsa bisa diberi kesempatan yang besar ke depannya oleh rakyat Indonesia untuk bisa menjadi pemimpin di negeri kita cintai ini, baik sebagai papan 1 maupun papan 2 di Republik Indonesia. Yang keempat, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada alma materku tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai rumah citra diriku di bawah pimpinan rektor kami IPDN, yaitu Bapak Dr. Andes Hadi Prabowo, Dr. Andes MM beserta jajarannya. Yang kelima, terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada Ketua Komisi Guru Besar Profesor Dr. Andes Haji Ermaya Suradinata SA MH MS, dan Sekretaris Senat Guru Besar Profesor Dr. Haji Cahya Supriyatna Sarjana Utama, dan semua anggota Komisi Guru Besar IPDN yang saya cintai dan saya banggakan, yaitu Profesor Dr. Sadu Wasisyono MS, Profesor Dr. Haja Ngadisa MA, Profesor Haji Muklis Amdi, Dr. Andes MA PhD, Profesor Dr. Haji Johermansyah Joana MA, Profesor Dr. Andes Haji Inyoman Sumaryadi MSI, Profesor Dr. Haja Erliana Ahsan, Dr. Anda MSI, Profesor Dr. Haji Birman Sapri, Dr. Andes MSI, Profesor Dr. Haji Murtir Jedawi SA MSI, Profesor Dr. Andes Haji Kasan Effendi MPD, Profesor Dr. Muhammad Ilham MSI, Profesor Dr. Haji Barula Akbar SE MBA, Profesor Dr. Haji Haja Nurlia Nurdin Esos MA, Profesor Dr. Juanda SA MH. Dan terakhir kepada dua guruku lainnya yang tetap dibutuhkan tenaga dan pemikirannya, yaitu Profesor Dr. Haji M. Aris Januri MA dan Profesor Dr. Edward Hutagalung Dr. Andes MSI. Begitu juga guruku lainnya yang dibutuhkan di dunia politik dan harus meninggalkan dunia kampus. Pemikiran-pemikiran jernihnya yang kental membentuk politik pemerintahan di Indonesia pada saat awal otonomi daerah yang tidak akan pernah terlupakan. Beliau adalah Profesor Dr. Rias Rasid MA PhD. Serta terakhir kepada 8 guru besarku lainnya yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu para guruku, yaitu almarhum Profesor Dr. Aziz Laili, Dr. Andes MSI, Profesor Dr. Kosasi, Dr. Andes MSI, Profesor Dr. Johannes Kalo, Dr. Andes Sarjana Utama, Profesor Majlus Esa, Profesor Rusdi Biono, Dr. Andes, Profesor Dr. Taliji Duhundraha, Sarjana Utama, Profesor Dr. Nurul Aini MA, dan Profesor Dr. Lexi Girot MSI. Semoga para guru besar yang masih hidup di dunia pengabdian ilmu senantiasa sehat, panjang umur, dan semakin banyak rezekinya, agar selalu dapat membantu lembaga dalam proses kaderisasi dan menjaga wibawa keilmuan dan karakter kejujuran akademis di alma mater tercinta ini. Bagi para guru yang telah berpulang kepada Yang Maha Kuasa, sampai kapanpun negara, kampus, dan semua para murid profesor tidak akan melupakan bunga-bunga pemikiran yang sudah profesor tancapkan ke dalam alam sadar pemikiran kami. Yang keenam, terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada anggota Senat yang sudah membantu proses pengajuan guru besar saya dan juga hadir dan mendukung acara orasi ilmiah pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Deti Mulyati SA calon notaris MHUM, Dr. Andes Nijari MBA MSI, Dr. Andes Heronimus Roa MSI,
Dr. Andes Sampara Lukman MA, Dr. Andes Haji Ismail Nurdin MSI, Dr. Andes Muadam Labolo MSI, Dr. Romli Arsad SA MU, Dr. Margareta Rembekwan Exos MU, Dr. Priyo Teguh, Dr. Insinyur Sri Hartati, Dr. Tun Huseno, Dr. Noldi Reynol Tendian, Dr. Andes Zulkarnain Ilyas, David E. Mayor Esos MBA, Dr. Andes Halilul Hairi, Dr. Andes Haji Mansur, Dr. Insinyur Haja Dede Mariani, Dr. Andes Ondoriani, Dr. Andes Sarwani MAG, Dr. Andes Haji Sabarudin MAG, Dr. Anda Haja Susilawati MPD, Dr. Ismiarto SA, dan Dr. Andes Haji Mukmin Maruf SA MSI. Yang ke-10, terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada pembimbingku dalam menyelesaikan laporan akhir pada program D4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Negeri, yaitu pembimbing 1 Dr. Romli Arsad SA MH dan pembimbing 2 Bapak Ilhami Bisri SA MMPD. Pembimbingku dalam menyelesaikan tesis program Pascasarjana MMPD STPDN, yaitu pembimbing 1 almarhum Profesor Dr. Haji Ateng Saprudin SA dan pembimbing 2 Profesor Dr. Haja Erliana Hasan Dr. Anda MSI. Dan pembimbingku dalam menyelesaikan skripsi pada program Setialan, yaitu Dr. Awan Gumilar Dr. Andes MSI dan pembimbing 2 Dr. Ayat Suryatna MSI. Serta pembimbingku dalam menyelesaikan disertasi pada program Pascasarjana S3 Ilmu Pemerintahan Reguler Universitas Pajajaran UNPAD, yaitu promotor pertama Profesor Dr. Andes Haji Asep Jaja Saipullah MA PhD, promotor kedua Profesor Dr. Haji Utang Suwaryo MA, dan promotor ketiga Dr. Andes Widanator MSI. Semoga guru-guruku sehat selalu, panjang umur, dan semakin banyak rezekinya. Selanjutnya, saya mengucapkan juga terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada orang-orang yang berhati tulus dan hati sabar dan berhati besar yang telah mengantarkan saya bisa menjadi guru besar saat ini, yaitu pengasuh kami 07 Bapak Dr. Chan, Dr. Andes Jojo Joheni, Insinyur Didi Supriyadi, dan Bapak Anwar Rosad, dan Bapak Dr. Andes Indrarto SA, seseorang yang tidak mengizinkan untuk memenuhi pemerintahan saya agar bisa pindah tugas dan ditempatkan bersama saudara Solmed di Papua. Dan saya sampaikan juga ucapan yang terima kasih yang mempengaruhi karir saya, kakandaku tersayang Dr. Andi Pitono Esos MSI, seseorang yang selalu menjadi teman curhat, tulus sebagai kakanda, juga pengasuh terbaikku di barat Pulau Nanusa, yang mengantarkan saya langsung untuk menghadap Bapak Dr. Andes Indrarto SA guna menyerahkan surat pengajuan saya agar bisa ditempatkan tugas di Papua. Dan abang yang terbaik yang telah mengajariku dan memperkenalkanku kepada guru terbaik kita, yaitu Profesor Dr. Sadu Wasistiono, yang mengajarkan kita berdua kakanda untuk bisa berkembang dan terus berusaha untuk mencapai proses tertinggi sampai kapanpun. Bapak mantan Ketua STPDN almarhum Dr. Andes Haji Marwoto Suito MSI, terima kasih untuk kebaikan Bapak. Jika bukan karena usulan Bapak kepada Bapak Menteri dan Bapak Sekretaris Jenderal untuk memanggil kami semua lulusan terbaik 07 kembali ke kampus untuk menjadi pengasuh, mungkin sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa pindah ke IPDN Kemdagri dan menjadi seperti saat ini. Yang selanjutnya, ayahanda almarhum Dr. Andes Haji Ipandi Hadi MM dan ayahanda Dr. Haji Sopian Arsad MSI, sesepuh dan orang tua kami anak-anak Jambi. Sampai kapanpun Ananda tidak bisa melupakan bagaimana usaha ayahandaku berdua untuk menghubungi semua pejabat di Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi, dikarenakan tidak dibayarnya gajiku selama 6 bulan. Semoga ayahanda berdua dan keluarga sehat selalu, panjang umur, dan semakin banyak rezekinya. Bapak mantan Ketua STPDN Dr. Andes Haji Sutrisno MSI, terima kasih untuk kebaikan Bapak. Jika bukan karena bantuan Bapak untuk membantu menelepon Bupati Kerinci, Paujisi dan Sekda agar bisa disetujui diloloskan perpindahan saya dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ke STPDN, mungkin sampai kapanpun saya tidak akan pernah pindah ke IPDN. Selanjutnya, kepada orang tua kami 2 hari yang lalu baru meninggal, yaitu Bapak Dr. Andes Ferry Sitorus dan ayahanda Dr. Andes Teguh Sarul Johan dan kakanda Suparjana MA Emsok. Terima kasih sudah mau menjadi komandan saya selama jadi pengasuh untuk angkatan 11. Dan selanjutnya terkhusus buat Bapak Profesor Dr. Sadu Wasistiono MS, guru terbaik, orang tua terlembut, dan juga sahabat yang tidak pernah marah dan selalu bersedia untuk berdiskusi banyak hal, mengajari kami bagaimana mencari poin dan koin,
memberikan semua jaringan baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang beliau miliki, mengajarkan dan menanamkan virus untuk hidup dari ilmu, mengajarkan dan menanamkan sebuah makna dari kekuatan berpikir, sehingga membuat kami semuanya sering menolak jabatan dan lebih senang mengembangkan ilmu di luar, mengajarkan dan menanamkan kepada kami makna yang mendalam dari arti kalimat, lebih baik mancing di laut bebas daripada mancing di akuarium. Dan kini semua yang Prof ajarkan sudah Prof tuai. Saya bangga dan bangga bisa menjadi murid Prof. Dan doakan saya Prof agar bisa seperti Prof untuk kedepannya, yaitu bisa juga punya murid atau kader yang bisa sampai ke level yang saya raih saat ini. Seperti yang Prof lakukan kepada saya dan kader-kader dosen muda lainnya yang saat ini sedang berproses untuk menjadi guru besar. Yang selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Inu Kencana Sapi, Dr. Andes MSI, dan Bapak Dr. Sarjiman MSI. Dua orang guruku yang menjadi tempat curhatku, dua orang guruku yang menghargai hasil tangan dan didikan mereka, terkhusus murid dan lulusan yang mereka didik. Terima kasih banyak buat kebaikan dan hasil kemarahan kedua guruku di rapat Senat STPDN waktu itu. Bagaimana ayahandaku berdua memperjuangkan penantian saya selama 4 tahun hanya untuk menjadi dosen definitif sebagai asisten ahli. Terima kasih untuk kebaikan kalian. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sadu Wasisyono, Bapak Dr. Andes Marwoto, Bapak Dr. Firman Chan, Bapak Dr. Dharma Kusuma, keempat orang guruku yang telah mengizinkan saya untuk menjadi asistennya. Yang selanjutnya terkhusus buat seniorku yang kusayangi, bundaku Dr. Anda Siti Julaika MSI, orang tua sekaligus seniorku yang paling baik hati, paling lembut, paling sering menenangkan dan selalu mensupport saya. Beliau selalu bersedia menjadi teman curhat untuk ketidakadilan yang saya rasakan selama ini menjadi dosen muda. Yang sabar ya Dindaku, kalau Adinda masih belum bisa keluar fungsionalnya, atau yang sabar ya Dinda, meskipun sudah keluar fungsional namun masih belum dapat kelas sendiri. Dan nanti kalau sudah jadi pejabat jangan lakukan seperti yang Andinda rasakan saat ini. Bagaimana tidak, sudah keluar fungsional dosen namun baru boleh membimbing laporan akhir pelajar setelah punya jabatan lektor. Terima kasih bundaku untuk supportnya saat di gedung yang saat ini menjadi ruangan Lemriska. Semoga bundaku bersama Ayanda Insinyurawi sesama mantan asli dari kampus Makassar sehat selalu, panjang umur dan semakin banyak rezekinya. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor yang sudah mensupport saya sejak awal pengajuan guru besar saya hingga saat ini, yaitu kepada Bapak Dr. Suhajar Diantoro, Dr. Andes MSI, Bapak Profesor Dr. Ermaya Suradinata, Dr. Andes MSMH, dan Bapak Profesor Dr. Murtir Jedawi SHMH. Dan untuk surat terakhir dari IPDN ke Dikti yang ditandatangani oleh Wakil Rektor 4 atas nama Rektor, yaitu Bapak Profesor Dr. Kasan Effendi, Dr. Andes MPD. Terima kasih untuk kebaikannya selama ini Prof. Proses panjang selama kurang 7 tahun menjadi energi baru karena bertambah guru besar baru. Dan semoga kita akan bisa mengurangi krisis guru besar yang sedang terjadi di IPDN. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada guruku Bapak Profesor Dr. Wirman Sapri, Dr. Andes MSI. Terima kasih untuk kebaikannya bersama Prof Sadu. Karena kalau bukan karena profesor berdua, maka penilaian atas paper saya terakhir diminta untuk dikti tidak akan bisa terpenuhi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada penghormatan setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada orang yang menjadi bagian napas hidupku, yang telah melahirkanku, yang telah membesarkanku, yang menjadi teman hidupku, dan yang telah mengisi kehidupanku hingga saat ini menjadi guru besar saat ini. Terima kasih kepada ayahku tercinta. Tuhan. Terima kasih kepada ayandaku tercinta, Ketua BMC Mangunsong, dan ibundaku tersayang, Jolinda Rolinda Selitonga, yang tidak bisa hadir karena kondisi COVID. Satu kata yang tidak akan pernah Anda lupakan adalah
Belum ada satupun dari keluarga besar kita yang duduk di bangku kuliah, Amang. Apalagi bisa sampai sarjana. Malu kalau melihat keluarga Batak yang lainnya yang lebih sukses, Amang. Jadi walaupun hanya 1 hari bisa Bapak sekolahkan engkau, dan kau harus duduk di bangku kuliah, Amang. Bapak sudah sangat bangga, Amang. Dan doa Bapak dan Mama sudah didengar Tuhan. Amongku doa inoku. Sudah didengar Tuhan doa Bapak dan Mama. Bukan hanya mencetak sejarah bagi keluarga kita yang sama sekali belum ada yang sarjana, Mama, Bapak. Dan ternyata ini juga doa semua leluhur kita yang terkhusus marga Simangunsong Sonak Malela. Biarlah ini jadi sejarah besar bukan hanya bagi keluarga kita, sejarah besar bagi keluarga Pomparan Opulan Taraya Simangunsong Labu Tolong. Namun momen ini juga menjadi sejarah luar biasa bagi seluruh keluarga besar Raja Simangunsong Sonak Malela. Karena belum ada satupun dari keturunan atau pomparan Raja Simangunsong yang menjadi guru besar. Semoga Tuhan menguatkan saya dan selalu mengajarkan saya untuk rendah hati, selalu rendah hati dan selalu rendah hati dan selalu dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak mertuaku, almarhum Amang Ahuta Soid, dan Ibu mertua Inang Ep Boruna Baban. Satu pengharapan yang selalu kupanjatkan kepada Tuhan, agar Tuhan mengizinkan keempat orang tua kami tersebut bisa lengkap untuk hadir pengukuhan saya nanti. Namun karena proses yang sangat panjang hingga 7 tahun, maka Amang dan Bapak mertuaku tidak bisa hadir bersama kita saat ini. Maafkan saya anak menantu Muni Amang yang tidak bisa mewujudkannya. Kami semua merindukan dan mendoakan Amang selalu. Dan semoga kita semua dapat berjumpa lagi di paradisionya yang indah. Terima kasih, dan kupersembahkan buah guru besar ini dari dukungan moral dan material sampai dengan saat ini untuk terus menjadi motivator utamaku yang selalu menunjung keberhasilanku, yaitu pendamping hidupku dan belahan jiwaku. Istriku tersayang dan tercinta, Profesor Associate Dr. Imelda Utasoid Escape MKS IPO MA. You always complete me, honey. I love you forever and ever, my Tondiku. Kita berdoa sama Tuhan cintaku, agar sudi kiranya mendengar doa kita, supaya kedepannya usulan Mama untuk menjadi guru besar penuh untuk bidang studi ilmu pendidikan di IPD ini juga dapat didengar Tuhan. Dan juga buat cinta kami, putri kami tersayang, calon dokter Krisanta Hiskiana Simangunsong. Sukses buat studi kedokteran internasionalnya ya sayangku. Semoga cita-citamu ingin menjadi seperti ayah dan mama, menjadi guru atau dosen dapat juga terwujud boru hasianku di alma matermu nanti, Universitas Gajah Mada. Begitu juga anandaku tersayang Yeskel Austin Cambridge Simangunsong. Tetap berusaha untuk mempertahankan juara umum di SMA 3 Bandung ya Bapak. Biar bisa mengikuti jejak kakakmu nanti menjadi dokter melalui jalur undangan di kampus Universitas Padjadjaran Bandung. Tetapi kalau abang lulus di UGM di kelas internasional sama seperti kakak, ayah dan mama akan support habis, termasuk cita-citamu juga ingin menjadi seperti ayah dan mama, ingin menjadi guru dan dosen. Dan terakhir buat bungsu pintarku, Jeremia Salomoses Simangunsong, tetap menjadi bungsu yang pintar yang selalu membanggakan ayah dan mama ya Raja. Semangat terus dalam mengikuti olimpiade nasional dan internasional, baik matematika dan sains ya Raja. Terima kasih atas semua pengorbanan yang kalian berikan. Karena ayah teramat sering meninggalkan kalian untuk mencari sesuap nasi dan tambahan rezeki, agar bisa ayah dan mama studi lanjut baik S1, S2 maupun S3. Dan juga biaya dalam pembuatan dan publikasi buku dan jurnal yang menjadi syarat untuk ke guru besar. Biarlah kenangan motor legenda dan motor Shogun yang harus dijual, agar bisa diikut ujian akhir, menjadi penguat simbol cinta kita semua sayang-sayangku. Betapa penting dan berharganya semua pendidikan untuk memperbaiki masa depan, terkhusus bagi orang-orang keluarganya yang hanya pas-pasan. Selanjutnya terima kasih juga dan kupersembahkan kepada adik perempuanku tersayang, Itoku Suni Junaida Simangunsong ST, dan adik iparku Lae Doharjono Siombing ST MSC, dan ketiga bereku tersayang Jonathan Aldrich Siombing, Joanne Boru Siombing, dan Giovanni Boru Siombing. Sehat-sehat semua kalian di Jakarta. Dan juga buat adikku tersayang Anggiaku Roy Parulian Simangunsong Sarjana Hukum, dan Anggi Boruku Inang Lilis Boru Siagian, serta anakku yang pintar dan lucu Dedek Dos Eprapas Natalael Simangunsong. Dan terakhir, terima kasih dan kupersembahkan kepada kakak ipar perempuanku, kakak Rosida Hutasoid STP, dan suaminya Abang Ringo-Ringo, dan kedua boruku Grace Nauli dan Ringo-Ringo dan Pani Ringo-Ringo, serta
ipar laki-lakiku Yan Maret Hutasoid ST dan istrinya Inang Roselita Simamura AMD serta tulang naposoku Richard Hutasoid, Jericho Hutasoid dan Davina Borutasoid. Terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan kesekretariatan Senat Guru Besar di bawah kendali guruku Profesor Dr. Cahya Supriyatna Sarjana Utama. Beliau adalah mantan Ketua STPDN pada saat saya Angkatan 07 yang merancang program D4 sehingga kami mendapat gelar SSTP. Terima kasih untuk kebaikan Prof. Semoga Profesor sehat selalu, panjang umur, dan semakin banyak rezekinya. Sampai kapanpun Angkatan 07 tidak akan pernah melupakan kebaikan Profesor. Dan juga terima kasih buat tim paduan suara, marching band dan tim kreatif IPDN yang telah bekerja keras untuk membantu acara ini sehingga upacara orasi ilmiah ini dapat terlaksana dengan baik. Dan saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Terakhir, terima kasih dan hormat setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pimpinan kami, Rektor IPDN dan jajaran yang sudah mengizinkan dan mensupport kami dengan luar biasa sebagai dosen untuk bisa eksis dalam menjalankan tridharma perguruan tingginya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan izinnya selama ini Bapak Rektor. Karena selain mencari koin untuk biaya studi S2 dan S3, saya juga harus mencari poin melalui publikasi di jurnal nasional internasional. Dan untuk publikasi tersebut butuh biaya yang lebih besar, ditambah lagi biaya mengikuti konferensi ke luar negeri yang sangat besar. Izin dan dukungan Bapak Rektor berikan selama ini menjadi simbol kekuatan kami untuk mengibarkan bendera IPDN agar bisa sejajar dengan kampus-kampus lain di Indonesia dan juga kampus-kampus lain di dunia. Karena pada saat ini zamannya sudah berbeda, di mana kita harus saling mendukung dalam meningkatkan agregasi kampus kita di level nasional ke level unggul dan terindeks progresif di website Webometrik dunia pada posisi IPDN di kampus yang ke depan. Hadirin yang saya muliakan, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf bila mana terdapat hal-hal yang menyebabkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara hadirin kurang berkenan atas penyampaian orasi ilmiah ini. Dan dengan segala hormat, sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih atas kesabaran hadirin mengikuti upacara pengukuhan hari ini hingga selesai. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan gagasan-gagasan yang saya usulkan dalam orasi ilmiah ini dapat ditindaklanjuti oleh negara melalui pejabat-pejabat yang berwenang. Sehingga 10 atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi simbol kebangkitan Asia yang luar biasa. Dan untuk para akademisi, dan semoga ide-ide saya ini dapat menjadi temuan dan pengembangan diskusi lanjutan dalam pengembangan ilmu, guna mengawal kebenaran ilmu baik secara koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Demikianlah pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Senat, Bapak dan Ibu Guru Besar, serta seluruh anggota Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan yang terhormat Wakil Rektor, serta yang kami hormati Kepala Lembaga di lingkungan IPDN, Dekan Fakultas, Direktur Program, Kepala Biro, Kepala Satuan Menggala maupun Satuan Bina Pelatihan, Kepala Unit di lingkungan IPDN, Kepala Bagian, Subbagian, dan yang terhormat para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita senantiasa memperoleh berkah, rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir dalam upacara pengukuhan Guru Besar ke-18 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, dan MSI
dalam keadaan sehat walafiat. Dan pelaksanaan pengukuhan ini senantiasa didasarkan pada protokol kesehatan. Pada kesempatan yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak dan Ibu undangan hadirin yang telah berkenan hadir dan memenuhi undangan kami untuk pelaksanaan sidang Senat terbuka pengukuhan Guru Besar IPDN pada hari ini. Selanjutnya saya juga mengajak segenap sivitas akademika IPDN bahwa pada hari ini kita patut mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nya telah menganugerahkan satu orang lagi guru besar IPDN atas nama Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Dengan demikian, hingga saat ini di IPDN telah memiliki 18 orang guru besar. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, gelar guru besar atau profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai bentuk prestasi akademik yang diraih oleh dosen dalam karir profesional akademik yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi kompetensi akademik seorang dosen. Kita menyadari bahwa persyaratan untuk menjadi guru besar saat ini tidaklah mudah, karena tidak saja mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam negeri, akan tetapi juga harus memenuhi segala persyaratan internasional, khususnya karya jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada publikasi internasional yang bereputasi. Dosen IPDN saat ini berjumlah 316 orang yang berjuang dan berkeinginan untuk mencapai jabatan fungsional guru besar belumlah banyak. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu dosen IPDN selalu tetap semangat dan tidak menyerah di dalam upaya dan usaha untuk tetap meningkatkan prestasi akademik terbaik sehingga kita mampu mencapai jabatan akademik guru besar yang dicita-citakan. Undangan dan hadirin yang berbahagia, saat ini seiring dengan visi Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan kebijakan Bapak Menteri Dalam Negeri melalui program strategi Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan IPDN, saat ini sedang dilakukan langkah pembenahan internal, baik pembenahan internal IPDN dan juga langkah-langkah lain yang guna mendukung pencapaian peningkatan akreditasi. Dan tadi telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong terkait dengan orasi ilmiah, bahwa beliau menyampaikan kaitannya dengan reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. Ini adalah merupakan suatu topik yang sangat aktual dan sedang ditindaklanjuti maupun dilakukan oleh pemerintahan saat ini, di mana dalam tahapan reformasi birokrasi pada tahapan fase yang ketiga di tahun 2019-2024 ini memang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kaitannya visi untuk simplifikasi regulasi dan juga penyederhanaan birokrasi. Dan pada tanggal 24 Oktober yang lalu, Bapak Presiden telah menekankan bahwa
reformasi struktural ini harus meskipun di tengah pandemi COVID-19. Karena penilaian dunia terhadap birokrasi di Indonesia ini sangat-sangat rumit, sangat-sangat memberikan beban, baik terkait dengan permasalahan investasi maupun kaitannya di dalam percepatan laju perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami mendengar tadi apa yang disampaikan Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong. Ini adalah betul-betul sangat bermanfaat dan semoga Bapak Profesor Simangunsong dapat memberikan kontribusi real di dalam pelaksanaan pencapaian target untuk pembenahan reformasi birokrasi menuju tataran pemerintahan kelas dunia yang telah ditetapkan baik di dalam roadmap reformasi birokrasi di tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, langkah-langkah yang telah kami lakukan di dalam kerangka baik di dalam pembenahan dan penyempurnaan akademik maupun di dalam upaya memberikan kesempatan, kemudahan, dan fasilitasi dosen guna mencapai jenjang karir tertinggi adalah beberapa hal yang telah kita lakukan, antara lain. Pertama adalah penyusunan penetapan rencana induk pengembangan IPDN di 2020 hingga 2045. Kemudian juga penyusunan dan penetapan rencana strategis 2020-2024. Perubahan terbatas atas statuta IPDN untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan dan sistem penyelenggaraan pendidikan terkini. Perubahan terbatas atas struktur organisasi dan tata kerja IPDN yang lebih menjamin tata kelola organisasi pendidikan yang efektif. Penataan kurikulum IPDN yang lebih konstekstual di bidang pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi dan berorientasi pada efektivitas pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan mengutamakan bobot pengembangan pada keterampilan teknis praktek pemerintahan. Penataan bentuk kerjasama dalam dan luar negeri yang lebih memberikan nilai manfaat praktis bagi peningkatan kualitas pendidikan IPDN. Penataan sarana prasarana pendidikan antara lain upaya pembangunan perpustakaan, laboratorium pemerintahan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan laboratorium program studi dalam wadah Smart Campus dengan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis informasi dan teknologi. Penataan manunggalnya sistem elektronik data, akademik, SDM, keuangan, dan juga layanan pendidikan yang memiliki konektivitas dengan instansi terkait, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, agar dosen dapat dengan mudah memiliki akses elektronik untuk mengirim dan memonitor perkembangan administrasi kenaikan jabatan fungsional. Penataan sistem seleksi penerimaan tenaga dosen, pelatih, pengasuh berbasis kompetensi dan keahlian serta bidang ilmu yang dibutuhkan. Penataan model seleksi penerimaan calon peraja dengan sistem betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kami berharap dengan 10 langkah penataan internal pada IPDN, ke depan usaha untuk meningkatkan kualitas dosen, pelatih, pengasuh melalui penugasan, keikutsertaan, dan pelibatan di berbagai kegiatan akademik baik dalam negeri maupun pada forum-forum internasional, terutama terkait dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi, akan semakin meningkat. Melalui strategi ini, dosen akan dapat lebih memiliki kesempatan
untuk memperluas pengalaman dan meningkatkan kualitas akademik sehingga pada akhirnya dapat memiliki kesempatan dan peluang yang cukup guna menjadi guru besar. Undangan dan hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah menerima dan memberikan penilaian terhadap usulan kami untuk menetapkan guru besar tetap IPDN atas nama Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, dan MSI. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan pula kepada Komisi Guru Besar IPDN yang telah mengarahkan, memotivasi dan membina para dosen IPDN untuk dapat diusulkan menjadi guru besar IPDN. Kepada keluarga, kami juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan motivasi kepada Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, sehingga beliau bisa mencapai jabatan fungsional guru besar. Kemudian juga kepada panitia yang telah mempersiapkan dan mensukseskan penyelenggaraan acara pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Mengakhiri sambutan ini, mewakili pimpinan dan Sivitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, saya menyampaikan profisiat dan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, yang telah meraih jabatan fungsional akademik tertinggi selaku guru besar IPDN. Kami berpesan kepada Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, selaku guru besar yang masih sangat muda dan energik. Beliau ini adalah yang termuda. Kita beri aplaus. Oleh karena itu, kepada Bapak Profesor Dr. Simangunsong kami mohon dapat memberikan konsentrasi, kontribusi, dan juga pencurahan pemikiran, tenaga untuk bersama-sama di dalam rangka memajukan IPDN. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, tamu undangan, dan hadirin yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di sini. Karena ridho-Mu pada hari ini telah terselenggara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Oleh karena itu, berikan kekuatan untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Berikan kemampuan jiwa untuk mengemban tugas mulia. Hindarkan dari segala cobaan, mara bahaya dan malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan dan keselamatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan. Akhiri kehidupan kami
dengan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI, hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Dengan ini dinyatakan ditutup.